Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Retno Nurhayati. Pada video kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat es podeng. Bagaimana caranya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi dalam berbagi. Terima kasih. Pertama kita buat dulu pudingnya. Saya pakai puding susu dari Nutrijel dengan rasa mangga. Ini untuk lapisan yang pertama. Untuk resepnya, ikuti saja aturannya yang ada di kemasan puding. Tuang sebungkus puding ke dalam satu wadah, kemudian tambahkan 500 ml air, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api, diamkan sejenak hingga uap panasnya hilang. Siapkan wadah. Di sini saya pakai wadah segi 4 seperti ini. Bisa pakai wadah apa saja yang berbentuk segi 4. Tuang puding ke dalamnya. Saya tuang semuanya, kemudian dinginkan. Sambil menunggu dingin, kita buat untuk lapisan yang kedua. Untuk lapisan yang kedua, saya pakai puding susu dari Nutrijel dengan rasa stroberi. Tuang puding susu instan ke dalam panci, kemudian tambahkan 500 ml air putih. Untuk rasanya tidak harus sama, sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Seperti yang pertama tadi, kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api, kemudian diamkan sejenak hingga uap panasnya hilang. Kemudian kita akan tuang di atas lapisan yang kita buat yang pertama tadi. Kita cek dulu untuk puding yang pertama tadi. Jangan menunggu sampai terlalu dingin, tidak terlalu dingin tapi dia agak sedikit lembek gitu supaya lapisannya nanti bisa lengket. Kemudian kita tuang sedikit demi sedikit supaya lapisan yang bawah yang pertama tadi tidak rusak. Lakukan sampai habis, kemudian dinginkan. Sambil menunggu dingin, kita buat untuk lapisan yang ketiga. Untuk lapisan yang ketiga, saya masih pakai puding susu dari Nutrijel dengan rasa melon. Untuk caranya sama halnya dengan lapisan yang pertama dan yang kedua tadi. Tuang puding ke dalam panci, kemudian tambahkan 500 ml air, lalu masak hingga mendidih. Untuk membuat puding lapis ataupun membuat kue lapis dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oh ya, untuk rasanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah mendidih, kemudian kita matikan api dan biarkan sejenak hingga uap panasnya hilang. Kemudian kita cek lapisan yang kedua tadi. Dia tidak terlalu dingin dan dia masih lembek. Ini bagus supaya lapisan yang ketiganya nanti bisa lengket. Kemudian seperti lapisan yang kedua tadi, kita tuang sedikit demi sedikit
supaya lapisan yang kedua tidak rusak. Lakukan dengan kesabaran dan ketelatenan supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus. Setelah selesai, kita dinginkan. Supaya lebih cepat dingin, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Kita sisihkan dulu pudingnya. Untuk bahan lainnya, di sini saya sudah siapkan 150 gram kolang-kaling yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Satu kolang-kaling saya potong menjadi 2 bagian. Siapkan panci, masukkan kolang-kaling ke dalamnya. Kemudian tambahkan lebih kurang 200 ml air, 2 sendok makan gula pasir, 5 biji cengkeh, dan sedikit kulit kayu manis. Kemudian garam secukupnya. Kemudian kita masak di atas api hingga mendidih dan airnya tinggal sedikit. Sambil sesekali kita aduk. Ini airnya sudah tersisa sedikit, kemudian kita matikan api. Taruh di wadah atau mangkok. Biarkan dingin. Untuk bahan selanjutnya, di sini saya sudah sediakan nanas yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong. Lalu masukkan ke dalam panci, tambahkan 5 biji cengkeh, sedikit kayu manis, dan air 200 ml, 2 sendok makan gula, dan sedikit garam. Sama seperti kolang-kaling, kita masak di atas api sampai mendidih dan airnya tersisa sedikit. Sambil sesekali kita aduk-aduk. Setelah airnya sudah mulai menyusut dan tersisa sedikit, matikan api. Pindahkan ke wadah lain atau mangkok. Kemudian kita sisihkan atau kita biarkan dingin dulu. Lalu kita cek kolang-kalingnya. Jika sudah dingin, kita beri warna. Untuk warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Saya pakai warna hijau. Atau jika teman-teman tidak suka warna, tidak usah diwarna, tidak apa-apa. Rasanya sudah enak karena tadi kita sudah merebusnya, memasaknya dengan menggunakan kayu manis dan sedikit gula, juga pakai cengkeh, jadi rasanya seger banget. Untuk warna ini selera masing-masing. Warnanya hanya untuk menambah penampilannya supaya lebih cantik dan menarik. Setelah semua bahannya dingin, baru kita sajikan. Tata semua bahan di mangkok atau di piring dengan takaran yang sesuai dengan selera masing-masing. Saya pakai 1 iris puding, 1 sendok makan kolang-kaling, 1 sendok makan nanas, dan 1 sendok makan nata de coco. Lalu tambahkan lebih kurang 2 sendok makan sirup. Untuk sirupnya bisa pakai rasa apa saja. Di sini kebetulan saya punya sirup koko pandan. Kemudian tambahkan es batu secukupnya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba, semoga suka. Dukung kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi dalam berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.